Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaspi Aulia Raffi dengan NPM 2321700066. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menjelajah Indonesia edisi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perjalanan menjelajahi keajaiban alam dan kekayaan sumber daya alam menggunakan 10 konsep geografi. Baik, sebelum ke pembahasan saya akan menyebutkan selayang pandang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat atau disingkat sebagai NTB merupakan provinsi yang ada di bagian tenggara negara Indonesia, berdiri secara resmi menjadi provinsi pada tanggal 14 Agustus tahun 1958 dengan ibu kotanya yaitu Kota Mataram. Nah, kota NTB mempunyai dua pulau besar yaitu Pulau Lombok yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid dan Sumbawa. Baik, di video kali ini kita akan memahami Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan 10 konsep geografi. Sebelum itu saya akan menyebutkan 10 konsep geografi. Yang pertama yaitu ada konsep lokasi, yang kedua konsep jarak, yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan, yang keempat yaitu konsep pola, yang kelima yaitu konsep morfologi, yang keenam yaitu konsep aglomerasi, yang ketujuh yaitu konsep nilai kegunaan, yang kedelapan yaitu konsep interaksi dan interferensi, yang kesembilan yaitu konsep diferensiasi area, yang ke-10 yaitu konsep keterkaitan keruangan. Baik. Di sini saya akan membahas konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Baik, konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Nah, letak astronomis Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ialah 115 derajat 46 menit sampai 119 derajat 5 menit bujur timur dan 8 derajat 10 menit sampai 9 derajat 5 menit lintang selatan. Kemudian lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa dilihat dari batas-batas wilayahnya. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape atau Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bali. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Nah, untuk jarak mutlak ini adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Untuk jarak mutlak ini jika kita implementasikan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ialah jarak antara Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat dengan Nusa Tenggara Barat ialah kurang lebih berjarak 1017 km. Lalu yang kedua yaitu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Nah, jarak relatif antara Tasikmalaya dengan Nusa Tenggara Barat kurang lebih 1 hari 5 jam atau 29 jam menggunakan transportasi udara. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Jika kita ingin bepergian ke Nusa Tenggara Barat dari Tasikmalaya, perlu kita perhatikan transportasi yang akan kita gunakan dan jarak tempuhnya. Di sini saya telah menggambarkan antara jarak tempuh maupun waktu tempuhnya. Jarak tempuh antara Tasikmalaya dengan Nusa Tenggara Barat ialah kurang lebih
1017 km. Akan tetapi untuk waktu tempuhnya itu berbeda ketika kita menggunakan transportasi yang berbeda juga. Nah, jikalau kita menggunakan transportasi jalur darat, yaitu mobil ataupun yang lainnya, waktu tempuhnya itu bisa mencapai kurang lebih 29 jam atau 1 hari 5 jam yang telah saya sebutkan tadi. Nah, jikalau kita menggunakan transportasi lewat udara ataupun pesawat, maka waktu tempuh itu akan semakin berkurang, yaitu kurang lebih 2-3 jam lamanya. Jadi jikalau kita ingin berpergian ke suatu tempat yang notabene itu jauh, maka kita harus memperhatikan transportasi apa yang akan kita pakai. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu konsep pola. Nah, konsep pola ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Ada 2 aspek utama dari konsep pola wilayah Nusa Tenggara Barat ini, yaitu yang pertama, adanya dualitas pulau besar. Yang pertama yaitu Pulau Lombok dan yang kedua yaitu Pulau Sumbawa. Pulau Lombok ini berbasis pada pertanian, pariwisata, dan budaya. Pariwisata di Lombok sangat berkembang dengan destinasi seperti Gili Trawangan, Gunung Rinjani, dan Pantai Kuta Mandalika. Budaya masyarakat Sasak sangat dominan. Nah, untuk yang kedua yaitu Pulau Sumbawa lebih berfokus pada pertanian, peternakan, dan tambang. Budaya masyarakat Bima dan Dompu memberikan karakter yang berbeda dari Lombok, dengan tradisi yang kaya seperti tenun dan musik tradisional. Kemudian yang kedua yaitu zona ekonomi dan potensi unggulan. NTB membagi wilayahnya berdasarkan potensi ekonomi. Yang pertama yaitu zona pariwisata, utamanya di Lombok dengan Mandalika sebagai destinasi super prioritas. Yang kedua yaitu zona pertanian dan peternakan, terutama di Sumbawa yang terkenal dengan produksi jagung, padi, dan ternak seperti sapi dan kuda. Yang ketiga yaitu zona pertambangan. Sumbawa memiliki tambang emas dan tembaga seperti di Batu Hijau. Kemudian pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal ini atau local wisdom dan pemberdayaan masyarakat. Itulah dari konsep pola ini. Lalu konsep yang selanjutnya yaitu ada konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Nah, di sini ada 2. Yang pertama yaitu gunung. Terdapat 7 gunung yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun saya hanya menyebutkan 2 saja, 2 gunung yang ada di 2 pulau besar. Ada Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut berada di Pulau Lombok. Dan yang kedua yaitu Gunung Tambora dengan tinggi 2.851 meter di atas permukaan laut berada di Pulau Sumbawa. Kemudian yang kedua yaitu perairan. Nah, di sini ada 3 yaitu Pantai Gili Meno, Pantai Gili Air, dan Gili Trawangan. Itulah konsep morfologi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya konsep aglomerasi. Nah, konsep aglomerasi artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Beberapa kenyataan geografi yang dapat dikaji dengan konsep aglomerasi terutama menyangkut aspek manusia. Nah, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini banyak masyarakat hidup secara berkelompok sesuai daerah yang memiliki potensinya, seperti di sektor pertanian, pariwisata, kemudian administrasi, dan lain-lain. Biasanya sektor pertanian ini berada di pedesaan, dan notabene masyarakat hidup secara berkelompok dengan mata pencarian sebagai petani. Nah, di sektor administrasi berada di perkotaan, khususnya di ibu kota provinsi yaitu di Mataram. Banyak masyarakat perkotaan yang bekerja di pemerintahan maupun bekerja sebagai pekerja kantoran. Seperti itu konsep aglomerasi. Kemudian selanjutnya yaitu adanya konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan ini berarti interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Kegunaan suatu wilayah memiliki nilai tersendiri bagi orang yang mendiaminya.
Banyak sekali lingkungan dan wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang dijadikan sebagai nilai kebermanfaatan, seperti wilayah pertanian yang dimanfaatkan sebagai penghasilan utama dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian dari sektor pariwisata seperti sirkuit Mandalika, Gili Trawangan, dan Gunung Rinjani yang selalu didatangi oleh para wisatawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya konsep diferensiasi area. Nah, konsep geografi ini adalah konsep diferensiasi area. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Contoh nyata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah terdapat dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang dimana kedua pulau itu memiliki perbedaan. Salah satunya yaitu persebaran suku penduduk. Nah, Pulau Lombok didominasi oleh suku Sasak, dan juga terdapat minoritas lain meliputi pendatang seperti Jawa, Bugis, dan Arab. Jadi minoritas itu berdatangan ke Pulau Lombok. Sedangkan Pulau Sumbawa didominasi oleh suku Samawa dan Mbojo atau dikenal sebagai suku Bima. Dan Sumbawa juga memiliki pengaruh budaya Bugis dan Melayu akibat interaksi perdagangan dan migrasi. Sehingga di Pulau Sumbawa ini bahasanya itu sering kali kita temukan bahwasanya mereka menggunakan bahasa Melayu untuk bahasa daerahnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya konsep keterkaitan keruangan. Geografi adalah ilmu sintesis, artinya saling berkaitan antara fenomena fisik dan manusia, yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan atau sintesis tampak jelas pada kajian wilayah. Nah, contoh nyata yang terjadi di Nusa Tenggara Barat ini adalah sirkuit Mandalika. Pembangunan fasilitas megaproyek seperti sirkuit Mandalika ini tentunya akan menimbulkan dampak sosial, yakni relokasi atau memindahkan pemukiman warga keluar area sirkuit. Namun di luar hal tersebut ternyata masih banyak permasalahan yang masih diselesaikan pihak pengembang kawasan ekonomi khusus atau disingkat sebagai KEK tersebut. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain yaitu akses jalan warga yang terhambat, kemudian relokasi pemukiman warga, hingga pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, dari konsep keterkaitan keruangan ini adanya fenomena fisik dan juga fenomena manusia yang saling berpengaruh. Yang pertama yaitu fenomena fisiknya yaitu adanya pembangunan proyek Mandalika, yang dimana itu akan menimbulkan di fenomena manusia yaitu terdapat permasalahan sosial seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian kita memahami Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan 10 konsep geografi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau terdapat kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.